Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku Pitu Yusuf? Halo Pitu Ayub. Apa kabar juga Pitu Syuaib? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan Allah senantiasa menjaga kita semua dari segala macam mara bahaya dan juga penyakit. Oke, anak-anakku sekalian, di week keempat ini Mister tidak akan menambah materi baru di Islamik, tapi akan mereview beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan setelah itu Mister akan adakan kuis nih. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu bisa kalian pahami dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Okay, everyone, do you still remember these topics? There are two topics that we have learned. The first one, respect for parents. The second one, masjid, our behavior in the house of Allah. And the third one, al-sabr, patience. Okay, let's move to the next slide. Okay, the first topic is respect for parents. Apa sih artinya respect for parents? Tuh, di sana Mr. Lucky sudah menerjemahkan 5 helping words. Yang pertama, help, artinya tolong. Obey, patuh atau taat. Yang ketiga, respect, artinya menghormati. Yang ketiga, care, peduli. And the last one is kind, baik atau ramah. Nah, di sini Mister sudah memberikan tugas 3 weeks ago. I ask you to make letter to your parents use these 5 helping words. Minggu lalu Mister sudah ngasih 3 minggu lalu Mister sudah ngasih tugas sama kalian untuk membuat surat cinta buat orang tuanya menggunakan 5 kata bantu ini. Ada help, obey, respect, care, and kind. Dicek lagi tuh tugas dari Mister yang 3 minggu waktu itu. Kalau tugas surat cinta buat orang tuanya ada 5 kata ini, berarti sudah betul. Itu memenuhi syarat tugas yang Mister minta. Tapi kalau belum, boleh deh kalian bikin lagi ya. Menggunakan 5 kata ini, ada help, obey, respect, care, and kind. Nah, kelima kata ini tidak perlu kalian ingat, tapi yang paling perlu adalah kalian lakukan sebagai bentuk respect for parents, sebagai tanda menghormati kepada orang tua, menolong orang tua, taat, patuh, peduli, sayang sama ayah dan bunda, dan juga ramah gitu. Karena kalian juga diasuh, dirawat sama orang tua kalian dengan penuh kasih sayang. Kalau kalian minta tolong, ayah dan bunda pasti membantu. Ya, udah pasti peduli yang namanya sama anak itu pasti peduli. Tidak ada orang tua yang tidak peduli sama anaknya. Kemudian pasti juga orang tua itu memperlakukan kita dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Makanya we have to respect for parents. Kita harus sayang dan menghormati kepada kedua orang tua. Ya, mereka sudah melahirkan kita, merawat kita, menjaga kita sampai kita usianya ada yang 8 tahun, ada yang juga masih 7 tahun ya. Nah, kita harus membalas itu semua dengan kebaikan. Okay, let's move to the next topic. Okay, the second topic is masjid, our behavior in the house of Allah. Masjid, bagaimana sikap kita, perilaku kita jika kita ada di dalam masjid. Oke, Mister akan bahas tugas 2 minggu ke belakang tentang topik ini. Tick in the yes column if it is adab, and tick in the no column if it is doesn't belong to the adab when we are in the masjid. Apa itu adab sih, Mister? Adab itu etika. Etika apa? Etika itu sikap,
bagaimana sikap kita jika di dalam masjid. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kemarin sudah banyak sekali teman-teman yang jawabannya sudah betul, hebat. Namun ada juga beberapa yang masih salah, masih keliru. Kita bahas satu persatu ya. The first one, enter with right foot. Melangkahkan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid. Betul ya? Jadi masuk ke masjid itu kita harus melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. And the second one, say doa. Jangan lupa baca doa ketika melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid. Bagaimana doanya? Minggu lalu sudah Mister ajarkan nih. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Yuk ulangi sekali lagi ya. Repeat after me. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Oke, itu yang kedua. The third one, put clean clothes. Pakai pakaian yang bersih, betul atau salah? Yes, good, correct. The fourth one, yang keempat, leave with right foot. Keluar menggunakan kaki kanan. Betul atau enggak? Harusnya kiri ya. Kaki kanan itu justru ketika kita enter into the masjid, masuk ke dalam masjid. Ketika keluar menggunakan kaki yang kiri. And the last one, pray tahiyat al masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat before we sit down in the masjid. Sebelum kita duduk, pas udah masuk, langsung salat dulu. Baru kita duduk sambil menunggu qomat untuk memulai salat berjamaah. Oke, masih ada nih sebagian di slide selanjutnya. Let's move. Nah, ini lanjutannya ya. Oke, the next one. Pray in jamaah. Sholat berjamaah. Iya dong, udah ke masjid kan sayang banget. Malah sholatnya munfarid. Malah sholatnya sendirian. Justru niat kita sholat ke masjid itu biar bisa berjamaah. Yes, oke. Next one. Leave with left foot. Keluar dengan kaki yang kiri. Betul. Kanan masuk, kiri juga kiri keluar gitu ya. Nah, yang selanjutnya, enter with left foot. Salah, masuk dengan kaki kiri, salah. Itu justru harus kaki kanan. Enter with shoes. Masuk pakai sepatu. Boleh nggak ke masjid kira-kira? Enggak lah, enggak boleh ya. Kan masjid itu in the house of Allah, rumahnya Allah, ya. Kita kalau bertamu ke rumah orang lain pakai sandal, pakai sepatu masuk ke dalam boleh enggak? Enggak. Ke rumah orang aja tidak boleh, apalagi ini ke rumah Allah, tempat suci untuk beribadah. Ya, tuh di bawahnya ada lagi. Eat in the masjid, makan di masjid. Itu salah besar, big no, tidak boleh. Ya, bukan tempat makan tapi tempat beribadah. Play in the masjid, apalagi main-main. Nih, sebentar lagi bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa beribadah berjamaah di masjid ya, sholat tarawih ya. Nah, kalian sudah tahu kita tidak boleh makan, kita tidak boleh bermain. Nanti ketika bulan Ramadan, ketika sholat subuh, sholat apapun itu di masjid, sholat tarawih, nah kita sudah tahu nih etikanya, adabnya kalau di masjid tidak boleh seperti itu. Udah belajar ya, harus dilakukan di rumah. And the last one, stand in broken lines. Kita sholat dalam barisan yang tidak bagus nih, tidak boleh. Padahal yang harus kita lakukan adalah meluruskan saf in a good line. Barisannya harus bagus, rapi, karena itu salah satu syarat sahnya sholat. Oke, lanjut ke topik terakhir ya. Let's move. Oke, now the last topic. Al-sabr, patience. Read the following statement carefully. Take true if the sentence is correct and false if the sentence is incorrect. Mister sudah
berikan materi ini minggu lalu. Ini tinggal ditik mana yang betul, tik mana yang sekiranya salah. Kita bahas satu persatu ya. Kemarin banyak sekali anak-anak itu yang sudah betul, jawabannya keren banget. Sekarang kita bahas ya, karena masih ada beberapa yang salah. The first one, we show patience when we don't put our trust in Allah. Is it true or false? False, of course. Kenapa false, mister? Kita bersabar ketika kita tidak percaya kepada Allah. Betul atau salah? Salah. Justru kita bersabar itu karena kita percaya kepada Allah. Di sini ada don't put our trust in Allah. Itu false. Maksudnya when we put our trust in Allah. Itu yang betulnya. Oke, yang kedua. A believer is one who has less patience than the others. Orang beriman itu mereka justru lebih sabar, more patience, bukan less patience. Ya, di sini ada less patience, harusnya more patience. Orang beriman itu pasti lebih sabar dibanding orang-orang yang lainnya. Jadi jawabannya false. Yang ketiga, we trust Allah to help us show that we have faith in Allah as the powerful Al-Qawi. Kita yakin kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita. Hal itu menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah adalah Al-Qawi, Maha kuat, ya, memiliki segala kekuatan. Di sini jawabannya true. Oke, lanjut yang keempat. Allah helps a person who is patient and turn to Him for support. Jelas, Allah menolong orang yang sabar. Pasti kalau kitanya sabar, Allah juga akan memberikan pahala dan juga pasti akan memudahkan kita dalam segala urusan. Allah pasti akan menolong kita. Oke, the last one. We must support each other during times of ease and difficulties. Yes, true. Kita harus saling support nih sama orang lain dalam hal kebaikan, didukung. Kalau teman-temannya ada dalam kesulitan, maka kita harus membantunya. Jadi jawabannya yang pertama false, yang kedua false, yang ketiga sampai kelima is true. Oke? Okay, the last part. Thank you so much everyone. Setelah ini kita akan adakan kuis ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan benar. Jangan lupa baca bismillah dulu. Nah, kalau misalkan kalian ada materi yang belum ngerti, boleh deh tanya langsung ke Mister. Gimana misal cara nanyanya? Boleh lewat FT kalian. Kalau Ayu bisa langsung ke Mister ya, gitu Ayu. Nah, kalau untuk itu Yusuf, itu Syuaib, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan lewat FT-nya. Kalau enggak, boleh minta nomor Mister ke FT masing-masing. Oke, kita udah nggak sabar buat kuis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke kuis ya. Siap?